Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini ya, ketemu lagi sama saya. Kita hari ini akan belajar tentang pengukuran dan juga besaran. Mode pembelajaran lengkap mengenai konsep dasar fisika, besaran pokok dan turunan, dan juga penggunaan alat ukur presisi sains. Ya, nah pengukuran. Pengukuran itu adalah proses membandingkan suatu besaran yang sedang diukur dengan benda sejenis yang ditetapkan dalam satuan baku. Contoh, ketika Anda mengukur panjang meja, itu biasanya kalian menggunakan meteran garis. Anda sedang membandingkan panjang meja dan dengan skala sentimeter pada penggaris tersebut, ya. Lanjutkan. Ada satuan baku dan juga satuan tidak baku. Ada satuan baku ini, ya, itu adalah sistem ukur yang telah disepakati secara global agar hasil ukur selalu konsisten di mana saja dan oleh siapa saja. Biasanya menggunakan alat ukur yang benar-benar ada seperti meteran ya, menggunakan alat ukur. Keuntungannya adalah menghindari kesalahpahaman dalam sains dan perdagangan. Sistem baku internasional ini secara resmi disebut dengan satuan internasional. Terus ada satuan tidak baku. Nah, satuan tidak baku itu ukurannya sangat tergantung pada fisik masing-masing. Hasil ukuran dia akan berbeda-beda. Nah, tetapi dari ini keuntungannya adalah taktis. Kalau udah bernalarnya bermain pasti tahu. Tapi kerugiannya jika Anda berbelanja kain 10 jengkal, penjual yang bertangan kecil, karena ukuran fisik kita beda-beda, ya akan jauh lebih pendek jika jika diukur oleh penjual yang bertangan besar. Nah, dalam satuan baku ini ada terdapat besaran pokok dan juga besaran turunan. Apa sih itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran utama yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu secara internasional dan tidak diturunkan dari besaran lain. Ada tujuh satuan besaran pokok. Ada panjang dengan satuan internasional adalah meter M. Massa itu kilogram kg. Waktu second ya S. Suhu, kalau suhu kebanyakan orang itu suhu itu adalah Celsius. Padahal suhu dalam satuan internasional menurut aturan SI adalah Kelvin. K. Lalu ada kuat arus listrik ampere. A. Ada intensitas cahaya adalah kandela atau CD, jumlah zat atau mol. Ya. Nah, ada besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran satuannya diturunkan atau dikombinasikan dari satu atau beberapa besaran pokok melalui operasi perkalian atau pembagian. Contoh luas, satuan SI-nya kan meter kubik. Volume, meter persegi, kubik. Kecepatan, meter per sekon. Ya, massa jenis, kilogram per meter kubik. Gaya, Newton. Ya, lanjut. Nah, ada yang beberapa kita akan belajar tentang menggunakan alat ukur pada pengukuran. Yang pertama, yang paling sering ini dari soal ini ada dua sebenarnya. Ada jangka sorong dan juga mikrometer sekup. Kalau penggaris ada, selain itu juga ada penggaris, ya, ada ampere. Kita cuma hanya belajar tiga. Yang pertama adalah jangka sorong. Nah, jangka sorong ini digunakan untuk mengukur ketebalan, diameter luar dan diameter dalam, dan kedalaman benda dengan ketelitian 0,01 cm atau 0,1 mm. Ada terdiri dari dua skala. Ada skala utama, ada skala nonius. Ya, skala utama itu nilai yang berada sebelum angka 0 pada skala nonius. Terus ada skala nonius. Skala nonius itu adalah garis bawah yang berhimpit lurus dengan garis skala utama. Biasanya kalau jangka sorong itu seperti ada penggaris, tapi ini bentuknya gini nih, gini nih. Nah, ini penggaris, nah, gini. Nah, gitu ya. Contoh, angka nonius berada tepat pada garis 3,1 cm pada skala utama. Garis nonius yang paling lurus adalah garis keempat. Berapakah diameter kelereng? Berarti kita tentukan dulu skala utama. Skala utamanya berapa? 3,1 ya, SU.
skala Nonius, cari garis sejajar lurus, lalu kalikan dengan tingkat ketelitian. Keempat ya, garis keempat tadi di sininya. Terus tingkat ketelitiannya itu adalah 0,01 cm. Ya. Dikalikan 4 kali 0,01 cm sama dengan 0,04 cm. Maka hasilnya jumlahkan. SU ditambah SN. SN dikalikan tingkat ketelitian ya. 0,01. 3,1 ditambah 0,04 sama dengan 3,14 cm. Lanjut. Ada micrometer screw. Ini digunakan khusus untuk mengukur ketebalan benda yang sangat tipis, seperti plat, kertas, atau plat logam. Dengan tingkat ketelitiannya itu adalah 0,01 mm. Ada skala sami. Hasilnya nih dalam pengukuran skala utama ditambah skala Nonius dikalikan dengan tingkat ketelitian 0,01 mm. Contoh, kembali. Nah, pada silinder tetap garis ujungnya adalah 4,5 mm. Garis putar yang sejajar dengan persis garis tengah adalah 25. Berapa ketebalannya? Kita cari dulu nih skala utamanya. Angka terakhir daripada terlihat batang diam atau silinder atau skala utamanya ini adalah 4,5 mm. Kalau skala putar atau Nonius, nah garis putar yang sejajar persis garis tengah adalah 25. Berarti skala Noniusnya 25 dikalikan tingkat ketelitian pada mikrometer screw 0,01 mm. Jadi 0,25 mm. Jumlahkan langsung 4,5 ditambah 0,25 sama dengan 4,75 mm. Next, alat ukur gelas. Nah, gelas ukur adalah instrumen laboratorium yang digunakan untuk mengukur volume cairan dan benda padat tak beraturan dengan metode celup air. Caranya adalah posisikan meja sejajar lurus dengan permukaan cairan. Air akan menikus cekung. Ya, permukaan sedikit melengkung ke bawah. Yang ketiga, bacalah angka dengan tepat pada dasar bagian lengkungan, bukan pada bagian tepi yang menyentuh dinding kaca atas. Meniskus cekung, ya. Permukaannya sedikit pada bagian dasar lengkungan, bukan pada bagian tepi, ya. Contoh. Nah, bagaimana nih tahap pelaporan praktikum atau percobaan? Yang pertama adalah tahap persiapan. Nah, kalian siapkan dulu nih judul praktikumnya apa, tujuannya apa, alat dan bahan, dan juga dasar teori. Judul praktikumnya adalah nama eksperimen yang akan dilakukan sangat jelas. Yang kedua, tujuan. Tujuan itu pernyataan mengenai apa yang ingin dicapai dari eksperimen tersebut. Yang ketiga, tuliskan daftar seluruh alat dan bahan ya, jumlah bahan yang digunakan. Terus ada dasar teori adalah konsep fisika yang mendasari proses eksperimen atau hal yang berkaitan dengan materi eksperimen itu, judul eksperimen. Yang kedua ada tahap pelaksanaan dan hasil. Misalnya ada langkah kerja, ya, itu urutan tata cara melakukan eksperimen. Terus ada data pengamatan, tabel atau tabel yang berisi hasil mentah angka punggung. Ya. Terus ada pembahasan, itu analisis data, perhitungan dan penjelasan hasil observasi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Itu jawaban langsung atas tujuan praktikum berdasarkan data. Intinya apa? Dari hasil kesimpulan ini bahwa praktek ini percobaan dari dasar teori, dari ada apa? Next. Ya. Oke. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.